Pertempuran Laut Jawa adalah pertempuran laut terbesar di Indonesia, antara Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dan pasukan sekutu selama Perang Dunia Kedua. Peperangan ini terjadi di Laut Jawa, yang membentang di antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Dalam pertempuran yang terjadi pada 27 Februari 1942 ini, pasukan sekutu diwakili oleh American British Dutch Australian Command atau disingkat menjadi ABDACOM, yaitu gabungan tentara Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Australia, yang dibentuk untuk menghalau kekuatan Jepang di Pasifik. Debut pertama pasukan ABDACOM dalam pertempuran Laut Jawa dipimpin oleh Laksamana Muda Karel Doorman. Pertempuran dahsyat yang terjadi selama 7 jam ini dimenangkan oleh pihak Jepang dan mengakibatkan jatuhnya seluruh Hindia Belanda atau Indonesia ke tangan Jepang. Di sisi lain, Laksamana Karel Doorman tewas dan sekutu menderita kekalahan telak, di mana ribuan tentaranya tewas dan puluhan kapalnya dihancurkan oleh Jepang. Kali ini kita akan membahas pertempuran Laut Jawa yang dikenal sebagai pertempuran laut terbesar di Indonesia selama Perang Dunia Kedua. Pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor. Serangan itu membuat Amerika Serikat memutuskan terjun langsung dalam Perang Dunia Kedua, sekaligus menandai dimulainya Perang Pasifik. On Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Serangan mendadak itu membuat Jepang semakin percaya diri bergerak di kawasan Pasifik, termasuk Asia Tenggara. Aksi Jepang memicu reaksi ketakutan beberapa negara, termasuk Belanda, yang saat itu berkuasa di Hindia Belanda Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda yang saat itu dipimpin Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborg-Stachauer, mengeluarkan pengumuman yang menyatakan akan melawan tentara Kekaisaran Jepang, sehari setelah serangan Jepang ke Pearl Harbor. Dengan pengumuman itu, pemerintah Hindia Belanda secara langsung telah menyatakan perang terhadap Kekaisaran Jepang. Pengumuman itu merupakan pernyataan perang pertama di Pasifik yang dilakukan oleh negara-negara sekutu Amerika Serikat. Hal itu membuat Jepang juga langsung menyatakan perang kepada Hindia Belanda pada awal Januari 1942. Sejak 1940, Hindia Belanda memang sudah mendapat perhatian khusus dari Jepang. Hal itu diketahui dari dicantumkannya Hindia Belanda dalam Ikhtisar Kebijaksanaan Nasional Dasar Jepang. Perhatian Jepang terhadap Hindia Belanda didasari kebutuhan perang seperti sumber daya alam, termasuk minyak, sehingga harus mereka kuasai. Kebutuhan minyak semakin diperlukan setelah Amerika Serikat pada pertengahan 1941 memutuskan hubungan ekonomi dengan Jepang. Pada 11 Januari 1942, Jepang akhirnya dapat merebut beberapa kota penghasil minyak di Hindia Belanda, seperti Tarakan, Balikpapan, Samarinda, dan Palembang. Untuk menghalau kekuatan Jepang, Sekutu membentuk armada kesatuan pemukul atau striking force yang dipimpin oleh Laksamana Muda Karel Doorman pada 2 Februari 1942. Satuan gabungan pemukul ini terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Australia atau disingkat menjadi ABDACOM. Sebelumnya sejak pertengahan Januari 1942, pasukan Sekutu telah sibuk meladeni upaya invasi Jepang di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk dalam pertempuran di Selat Makassar, pertempuran Selat Bandung, dan pertempuran Palembang. Akan tetapi, Sekutu kewalahan menghadapi pasukan Jepang. Sementara itu, Jepang semakin percaya diri usai menghancurkan basis pertahanan Sekutu di Darwin, Australia. Akhirnya, Angkatan Laut Jepang disiapkan untuk menguasai Pulau Jawa. Selain sumber daya alam, invasi Jepang ke Hindia Belanda juga sebagai pijakan Jepang sebelum menyerang Australia. Dengan dimulainya pertempuran di Hindia Belanda, pasukan Sekutu berusaha bersatu untuk memperlambat gerak maju Jepang ke selatan menuju Australia. Hal ini membuat armada gabungan Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia dibentuk untuk melindungi Jawa. Namun gabungan armada dari sejumlah negara itu ternyata agak kesulitan untuk menyatukan kekuatan mereka. Hal itu terjadi karena sejak awal penggabungan armada, mereka tidak punya banyak waktu untuk latihan bersama. Kurangnya latihan bersama juga membuat komunikasi sandi, dan sistem hubungan antara mereka sering mengalami kesulitan. Pasukan Armada Timur Sekutu terdiri dari 2 kapal penjelajah berat, HMS Exeter dan USS Houston, 3 kapal penjelajah ringan, HNLMS De Ruyter, HNLMS Java, HMAS Perth, dan 9 kapal perusak, HMS Electra, HMS Encounter, HMS Jupiter, HNLMS Courtenay, HNLMS Witte de With, USS Alden, USS John D. Edwards, USS John D. Ford, dan USS Paul Jones. Di sisi lain, Satuan Tugas Armada Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang dikomandani oleh Laksamana Muda Takeo Takagi terdiri dari 2 kapal berat, Nachi dan Haguro,
dan 2 kapal penjelajah ringan, Naka dan Jinsu, serta 14 kapal perusak, Yudachi, Samidare, Murasame, Harusame, Minegumo, Asagumo, Yukikaze, Tokitsukaze, Amatsukaze, Hatsukaze, Yamakaze, Kawakaze, Sazanami, dan Ushio, termasuk skuadron kapal perusak keempat di bawah komando Laksamana Muda Shoji Nishimura. Kapal-kapal penjelajah berat Jepang jauh lebih kuat, dipersenjatai dengan 10 senjata 8 inci berkaliber 203 mm dan torpedo yang luar biasa. Sebagai perbandingan, HMS Exeter hanya dipersenjatai dengan 6 meriam 8 inci dan hanya 6 dari 9 meriam 8 inci milik USS Houston yang masih bisa dioperasikan setelah menara belakangnya hancur dalam serangan udara sebelumnya. Sebelum saling bentrok di Laut Jawa, armada Sekutu dan Jepang telah terlibat insiden di Selat Bandung pada 19 hingga 20 Februari 1942. Hasilnya, Jepang berhasil memukul armada Laut Sekutu dan Bali berhasil mereka kuasai. Laksamana Muda Karel Dorman juga terlibat dalam pertempuran ini di atas kapal HN MLS De Ruyter. Setelah itu armada Sekutu kembali ke Surabaya, sebelum kembali bergerak pada 25 Februari 1942 karena ada informasi mengenai pergerakan armada Jepang dari Filipina. Namun armada Laut Sekutu tidak menemukan kapal-kapal Jepang yang dimaksud. Armada Laut Timur Sekutu yang dipimpin Karel Dorman terus berpatroli hingga mendekat ke Pulau Jawa. Kedua armada besar ini saling melihat satu sama lain 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 27 Februari siang, dan langsung saling melepaskan tembakan. Pertempuran antara Abdakom dan pasukan Jepang pun berkecamuk di Laut Jawa sejak siang hingga malam hari. Sekutu memiliki keunggulan awal dalam penembakan jarak jauh, meskipun tidak ada pihak yang mengalami kerusakan signifikan. Dorman dan kapal utamanya melaju sendirian ketika kapal penjelajah lainnya yang kehilangan komunikasi, mengitari HMS Exeter. 5 menit kemudian, torpedo tipe 93 Jepang pertama mendekati garis Sekutu, menenggelamkan kapal perusak Belanda Kortenaer dalam waktu kurang dari 2 menit. Sore itu kedua armada saling membalas serangan, membuat Laut Jawa di sekitar Pulau Bawean dipenuhi asap dan kilatan peluru dari meriam raksasa kapal. Sistem komunikasi dan sandi yang berbeda antar kapal Sekutu membuat pergerakan mereka menjadi tidak terarah. Sekitar pukul 5 sore, pesawat Sekutu menyerang kapal angkut Jepang, tetapi gagal. Pada saat bersamaan, Laksamana Muda Takeo Takagi memerintahkan kapalnya untuk mendekat kepada Sekutu. Kapal Sekutu pun mengalami kerusakan hebat setelah mendapat serangan dari Angkatan Laut Jepang. Pada pukul 5:50 armada Sekutu mulai terdesak, sejumlah kapal terkena torpedo Jepang, bahkan beberapa di antaranya sudah tenggelam. Dalam kondisi itu, Laksamana Muda Karel Dorman memerintahkan kapal yang tersisa untuk bergerak ke selatan menuju Jawa. Armada Jepang terus membayangi Sekutu, mereka tidak membiarkan meriam-meriam kapal mereka berhenti, dan terus menyerang kapal-kapal Sekutu sampai malam hari. Dorman menegaskan kembali kendali yang cukup untuk memastikan bahwa HMS Exeter dapat mundur dengan aman, dengan 2 kapal perusak sebagai pengawalan, walaupun harus kehilangan kapal perusak Inggris HMS Electra yang karam terkena misil kapal Jepang. Dia kemudian mengalihkan kekuatan yang tersisa ke arah kapal-kapal angkut. Menanggapi hal ini, Takagi mengerahkan pasukannya untuk pergi ke arah utara, sementara Dorman sedang merencanakan serangan lain terhadap Jepang. Pada malam pukul 7:20, beberapa pasukan Sekutu kembali menyerang kapal pengawal Jepang, namun tidak membuahkan hasil. Jepang juga membalas serangan itu, yang menyebabkan pasukan gabungan Sekutu kalang kabut. Sekitar pukul 9 malam, Dorman tetap bertahan. Bahkan ketika pasukannya tercerai-berai, 4 kapal perusak Amerika terpaksa pergi karena kekurangan bahan bakar dan torpedo. Dan USS Jupiter juga mendapatkan kesialan ketika menabrak ranjau Belanda sendiri. 1 jam setelahnya, Dorman kehilangan 2 kapal perusak terakhirnya yang ditenggelamkan oleh Jepang. Dengan sisa kapal yang ada, Dorman bergerak ke arah utara pada jam 11 malam dan baku tembak kembali terjadi. Sekitar 30 menit kemudian, akhirnya HNLMS De Ruyter yang dikomandoi oleh Laksamana Muda Karel Dorman terkena torpedo kapal perusak Jepang, Haiter, pada tengah malam dan tenggelam beberapa jam kemudian. Karel Dorman bersama awak kapal yang lain ikut tenggelam. Kapal perusak Belanda lainnya, HNLMS Witte de With, dan 3 kapal Amerika, kapal perusak USS Pillsbury dan USS Edsall, serta kapal perang USS Asheville, tenggelam atau ditenggelamkan ketika mereka berusaha melarikan diri ke Australia. Kekuatan Angkatan Laut Utama Sekutu hampir hancur total, 10 kapal dan sekitar 2.173 pelaut hilang. Pertempuran Laut Jawa mengakhiri operasi Angkatan Laut Sekutu yang signifikan di Asia Tenggara pada tahun 1942
dan pasukan darat Jepang menyerbu Jawa pada tanggal 28 Februari. Armada Laut Belanda secara cepat dimusnahkan dari perairan Asia, dan Belanda tidak akan pernah mendapatkan kembali kendali penuh atas wilayah jajahannya. Jepang kini menguasai salah satu daerah penghasil makanan terpenting, Jawa, dan dengan menaklukkan Hindia Belanda, Jepang juga menguasai daerah penghasil minyak terbesar keempat di dunia pada tahun 1940. Amerika Serikat dan Angkatan Udara Inggris mundur ke Australia. Pasukan Belanda dibantu oleh sisa-sisa pasukan Inggris bertempur dengan sengit selama seminggu di Indonesia. Dalam kampanye ini, Jepang mengeksekusi banyak tawanan perang sekutu dan orang Indonesia yang bersimpati. Akhirnya, Jepang memenangkan pertempuran yang menentukan ini, dan sisa-sisa pasukan sekutu akhirnya menyerah pada tanggal 9 Maret di Indonesia. Pertempuran Laut Jawa menjadi kemenangan gemilang bagi pihak Jepang, yang berhasil menghancurkan kekuatan sekutu. Sekitar 2.173 tentara dari pihak sekutu menjadi korban tewas dalam pertempuran Laut Jawa. Selain tak ada kesempatan untuk latihan bersama dan berbedanya komunikasi yang digunakan, kelelahan para awak kapal dan kurangnya perlindungan udara terhadap armada ini membuat sekutu tidak dapat berbuat banyak dalam pertempuran Laut Jawa. Selain itu, banyak kapal perusak dan penjelajah sekutu yang dihancurkan dan ditenggelamkan oleh Jepang. Sementara itu, Jepang hanya kehilangan sekitar 36 prajuritnya dan mengalami kerusakan parah pada 2 kapal. Kekalahan telak pasukan sekutu dalam pertempuran Laut Jawa membuka jalan bagi Jepang untuk mendaratkan pasukannya di Jawa pada awal Maret. Setelah itu, Jepang akhirnya berhasil menguasai seluruh Hindia Belanda pada 8 Maret 1942 melalui Perjanjian Kalijati.